Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Sayeli. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan seputaran kripto, make sure hit the subscribe button. Pada video kali ini saya pengen membahas tentang pergerakan BNB teman-teman. But before saya bahas tentang pergerakan BNB, kita akan bahas dulu tentang Bitcoin dominance teman-teman. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, kalian bisa akses ini melalui CoinMarketCap ya. Di bagian sini kalian bisa lihat ada yang namanya BTC. Di situ tertulis 46,6%. Di bagian sebelah kiri atas ini teman-teman, itu ada yang namanya market cap, dan market cap seluruh total cryptocurrency saat ini itu berkisar 1,2 triliun dolar, di mana 591 miliar dolar itu didominasi oleh si Bitcoin. Nah, itulah yang dinamakan dengan Bitcoin dominance teman-teman. Nah, so far kita perlu ngelihat Bitcoin dominance. Kenapa? Karena ini menjadi penentu juga untuk kita pergerakan altcoin teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin dominance itu mengalami penguatan, artinya cash flow di cryptocurrency itu lagi berpindah dari altcoin ke Bitcoin teman-teman. Mostly-nya orang-orang itu melihat Bitcoin dan mungkin transaksinya lebih banyak di Bitcoin dibandingin altcoin gitu ya. Makanya kita perlu lihat teman-teman untuk si Bitcoin dominance ini. So far dia nge-create yang namanya higher low teman-teman. Di sini dia udah mulai create higher high. Dan pasca terakhir dia breakout si falling wedge pattern ini, Bitcoin dominance itu terus mengalami penguatan teman-teman sampai dia berhasil breakout daripada si resistance line yang ada di sini teman-teman. Dan ini merupakan level yang cukup krusial juga bagi Bitcoin dominance. Apalagi kalau misalkan dia tersideways di kisaran level ini teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin dominance yang kembali menguat dan mungkin akan menguji atau mengetes level resistance yang ada di sini teman-teman, maka kita bisa melihat adanya kemungkinan penurunan lebih lanjut terhadap altcoin, even nantinya Bitcoinnya itu menguat gitu ya. Jadi ketika Bitcoinnya nanti menguat, bisa jadi dampaknya terhadap altcoin nggak terlalu signifikan teman-teman, karena ada yang tadi namanya Bitcoin dominance itu. Alur money-nya atau alur cash flow-nya itu berpindah dari altcoin ke Bitcoin, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan BNB-nya teman-teman. Jadi terakhir kali kita bahas BNB itu, saya ada bahas masalah satu pattern teman-teman ya. Pattern itu adalah, bukan pattern sih sebenarnya, ini lebih ke ascending channel yang terbentuk di sini atau trend line, di mana si BNB itu kembali tertahan berkali-kali di kisaran trend line tersebut. Trend line-nya ini saya gambar dari low di sini, ketemu low di sini teman-teman, kemudian ketemu low di sini, dan terakhir itu sempat di breakout, cuman dia balik lagi naik ke atas teman-teman, dan sekarang kembali ngetes lagi. Nah, ini merupakan satu level krusial bagi BNB, di mana BNB itu harus tetap bermain di atas level ini teman-teman. Kalau misalkan dia keluar dari trendline ini, maka kita akan berpotensi ngelihat si BNB itu meneruskan pelemahannya teman-teman. Pertama, obviously kita akan sampai ke level support yang ada di sini ya. Ini level supportnya, kalian bisa lihat berapa kali ini dites teman-teman, dan selain daripada itu juga merupakan level 78,6% daripada si Fibonacci. Jadi saya akan geser ke sini teman-teman biar tahu levelnya ya. Nah, ini ada level patokannya teman-teman. Jadi level bawahnya itu ada di $259 per token BNB. Oke. Pembahasan berikutnya adalah rising wedge pattern yang terbentuk pada kisaran level ini teman-teman. Dimana si rising wedge patternnya ini akhirnya terbreakout ya. Dan seperti biasa kalau misalkan rising wedge pattern itu targetnya adalah the bottom of the wedge atau level terbawahnya dari si wedge itu sendiri teman-teman. Kondisi rising wedge pattern itu juga pernah terjadi sekali pada saat kisaran tanggal 12 April sampai kisaran tanggal 12 Mei, tepatnya 1 bulan. Transaksi BNB itu membentuk semacam yang namanya rising wedge pattern dan berhasil di breakout pada level ini, menyebabkan pada saat itu terjadi penurunan juga terhadap BNB. Dan ini sebetulnya sih mostly-nya sama ya, karena di BNB juga sama ngebentuk rising wedge pattern itu. Yang perlu kita perhatikan adalah level exponential moving average yang ada di sini teman-teman. Dimana exponential moving average baik itu 21, 34 dan juga si 55 itu kembali meneruskan pelemahan teman-teman. Yang artinya berdampak bahwa secara tren market BNB ini masih akan cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi token-token yang mungkin seperti hari ini kalian bisa lihat ya, ada Certik yang menguat, kemudian ada Luna dan juga ada H-Bar ya. Selain itu ada VeChain dan juga ada Matic yang penguatan gitu hari ini teman-teman. Sementara BNB hari ini drop sekitar 3%. Maka kita perlu perhatikan bahwa berpotensi menjadi resistensi atau tahanan atas daripada si BNB ini teman-teman. Exponential moving average-nya ya. Nah, next yang kita perlu perhatikan lagi adalah level Fibonacci 61,8% yang ada pada kisaran level $296. Berpotensi menjadi tahanan penting bagi BNB saat ini teman-teman. Dimana kita harus close di atas level tersebut untuk memastikan
memastikan BNB itu mengalami penguatan kembali. Nah itu ya, kalau misalkan dari segi time frame daily-nya. Sekarang pertanyaannya, jika worst case scenario, seandainya BNB itu break level ini teman-teman, $259 dan dia break level ini juga teman-teman, yaitu support penting yang sebelumnya terbentuk pada kisaran level tersebut. Kalian bisa lihat ketika market rally ya, karena di situ aja teman-teman BNB akhirnya stop, memutuskan untuk berhenti ya. Barulah dia kembali meneruskan penguatan. Artinya teman-teman, the only support yang kita punya saat ini adalah level ini aja teman-teman. Kalau misalkan dia turun, maka potentially nextnya kita akan ngetes level ini teman-teman, dan itu berada di kisaran kurang lebih $134. Oke, saya akan kasih angkanya teman-teman, sekitaran 210 ya, dan yang bawahnya itu ada di kisaran kurang lebih sekitar $120 teman-teman. Nah sebenarnya akan lebih valid kalau saya ubah jadi logaritmik teman-teman. Kalian bisa lihat ya, to be exactnya itu nggak $120, melainkan kisaran level $136 ya, yang terbentuk juga dari si Fibonacci level 161,8%, $135 dan $124 untuk si BNB. Ini saya kasih garis juga supaya teman-teman ada patokan nextnya. Nah lalu kita akan pindah time frame, kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman. Jadi pembahasan di time frame yang lebih kecil ini, perspektif time frame yang lebih kecil ini untuk kita mengetahui kira-kira teman-teman secara momentum apakah kita bisa melihat akan ada potensi buyer untuk menguat. Sementara yang saya lihat adalah potensi ini, dimana dia bisa membentuk semacam ascending channel teman-teman, yang terbentuk dari level low di sini dan higher low di sini teman-teman. Artinya kalau misalkan dia turun, dia harus banget bertahan di atas level ini teman-teman, memastikan supaya dia kembali membentuk higher low lagi dan juga close di atas level $259 sekaligus dari 78,6%-nya si Fibonacci teman-teman, yang kita tarik dari swing high ke swing low-nya di kisaran area ini dan area ini teman-teman. Nah selain daripada itu, kita akan coba menarik Fibonacci juga dengan swing low dan swing high terakhirnya teman-teman, yaitu berada di kisaran level ini ya. Nah kalian bisa lihat ini, oke, Fibonya saya hilangkan dulu teman-teman untuk yang time frame lebih besar, biar kita bisa lihat lebih jelas teman-teman ya. Sementara teman-teman bisa perhatikan bahwa level ini merupakan level Fibonacci 61,8%, manakala artinya bagi Fibonacci itu adalah golden ratio. Kalian bisa lihat sebelumnya juga ya, market ini respect banget untuk si BNB setiap kali dia nyentuh level-level Fibonacci-nya ya. Ketahan terus berkali-kali teman-teman, dan sekarang pun demikian ya, kita berada di kisaran level Fibonacci yang 50% teman-teman, dan balik lagi si BNB ketahan juga di kisaran level tersebut. Jadi ini adalah level-level support yang kalian bisa perhatikan teman-teman, supaya memastikan jika seandainya breakout level ini, mungkin kalian bisa short untuk short term gitu ya, untuk jangka pendek kan lumayan nih. Kalau misalkan secara dari sisi targetnya itu kurang lebih ya, dari kisaran level sini itu kisaran kurang lebih 4% gitu. Kalau misalnya kita gunakan leverage, let's say kali 10 itu berarti 40% teman-teman. Lumayan banget sih untuk taking profit di situ teman-teman ya. Nah itu kurang lebih untuk pergerakan BNB saat ini. Jadi pada kesimpulannya teman-teman, kita perlu melihat si BNB itu bertahan di atas level ini dari trendline yang ada di sini ya, trendline, lalu Fibonacci level 78,6%, dan juga kalau misalkan ini breakout, kita harus lihat dia bertahan di atas level ini teman-teman. Nah itu udah nggak ada kompromi, karena kalau misalkan dia breakout, potentially dia akan turun lebih dalam lagi teman-teman. Sekaligus tambahan teman-teman, saya akan masuk ke time frame weekly-nya. Kita perlu lihat di time frame weekly, di mana untuk level yang $279 dan $259 ini merupakan level yang atau area yang sangat penting, karena sekaligus exponential moving average yang 34 teman-teman. Itu penting banget untuk kita bisa bertahan di atas level ini, supaya memastikan si BNB itu nggak terjatuh lebih dalam dan ngetes level si exponential moving average 55. Dan worst skenario-nya adalah break ke bawah sampai kisaran level yang tadi kita bicarakan di kisaran ini teman-teman. Walaupun di time frame weekly nggak ada ya. Itu aja paling informasi yang bisa saya sampaikan seputaran si BNB. Hopefully you guys can like this video. Kalau misalnya kalian suka, leave your thumbs up. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini. Untuk link chartnya akan saya sertakan di deskripsi. Jadi kalian bisa akses itu dengan klik linknya dan masuk ke dalam website TradingView tempat saya memposting analisa saya. Itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.